Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bab pendahuluan dasar-dasar manajemen. Perkenalkan, nama saya Karski Macekiani dari Prodi Manajemen kelas A5 kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pengertian manajemen. Pengertian manajemen menurut beberapa pendapat adalah kepemimpinan dengan pemahaman seorang manajer mempengaruhi orang lain untuk melakukan aktivitas, memahami dengan pergerakan motivasi, komunikasi, dan koordinasi sumber daya manusia. Ada pula yang memahami dengan kegiatan-kegiatan perencanaan, perorganisasian, dan penyusunan sumber daya manusia. Namun secara umum, manajemen dapat dipahami ke dalam proses atau perencanaan. Pada intinya, manajemen adalah kepemimpinan seorang manajer untuk melakukan proses perorganisasian dalam melakukan aktivitasnya tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, manajemen dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama aktivitas, yang kedua organisasi, yang ketiga sumber daya manusia. Aktivitas menurut saya itu seperti kayak kegiatan-kegiatan perorganisasian atau kegiatan-kegiatan yang di dalam perusahaan itu disebut. Organisasi, menurut beberapa sisi, organisasi adalah wadah perkumpulan orang untuk menjalankan aktivitas. Di dalam organisasi ada 3 unsur penting, antara lain kerjasama, kumpulan orang-orang, dan tujuan. Setiap organisasi memiliki tujuan yang berbeda, bergantung pada orientasi organisasinya. Perkenalkan, nama saya Rizky Dayatuwo. Saya dari kelompok 1. Yang dilakukan manajer. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa fungsi-fungsi manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, penggerakan, dan pengendalian. Fungsi-fungsi manajemen ini menjadi dasar di mana para manajer melaksanakan kegiatannya dalam organisasi. Setiap kegiatan dilaksanakan secara berurut karena adanya keterkaitan antara setiap kegiatan. Oleh karena itu, fungsi-fungsi manajemen ini dilakukan menurut prosesnya sehingga disebut juga sebagai prinsip atau proses manajemen. Berikut adalah maksud dari fungsi manajemen perencanaan atau planning. Istilah perencanaan sering diucapkan, bahkan hampir setiap hari orang membuat rencana sebelum melaksanakan aktivitasnya. Setelah bangun dari tidur, manusia sudah membuat rencana apa, agenda, dan kegiatan yang harus dilakukan di sepanjang hari itu. Dalam beberapa hari, bahkan dalam 1 minggu dan 1 bulan ke depan. Perencanaan atau planning berkaitan dengan merancang kegiatan yang akan dilakukan di masa akan datang. Beberapa pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, apa pentingnya, dan kapan dilakukan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan objek, metode, manfaat, dan waktu pelaksanaannya. Selanjutnya ada fungsi manajemen pengorganisasian. Pengorganisasian berasal dari kata dasar organisasi sebagai wadah bagi setiap kelompok dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian atau organizing berarti mengelompokkan tugas-tugas yang sama atau hampir sama ke dalam suatu kelompok tugas dalam satu bidang pekerjaan. Setiap pekerjaan harus jelas uraian tugas sebagai standar dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan struktur organisasi. Struktur organisasi menggambarkan pertanggungjawaban pekerjaan yang berkaitan dengan pelimpahan wewenang, hubungan informasi baik yang horizontal maupun yang vertikal. Kemudian yang ketiga adalah fungsi penyusunan sumber daya manusia. Penyusunan sumber daya manusia adalah mengisi posisi-posisi yang telah dibentuk melalui pengelompokan tugas pada struktur organisasi sesuai dengan persyaratan, baik jumlah maupun kualitas. Penyusunan sumber daya manusia merupakan salah satu fungsi manajemen yang berhubungan dengan pengelolaan atas sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia, mulai dari pengadaan tenaga kerja, kompensasi dan pemeliharaan tenaga kerja sampai
pada pemutusan hubungan terhadap tenaga kerja tersebut. Kemudian ada fungsi penggerakan. Fungsi penggerakan atau actuating merupakan tugas yang harus dilakukan manajer atas seluruh sumber daya organisasi dalam memanfaatkannya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajer dikatakan berhasil jika dapat memilih dan memanfaatkan seluruh sumber daya organisasi untuk memperoleh sesuai dengan sasaran. Kesalahan dalam mengelola sumber daya organisasi akan menimbulkan kerugian yang dialami organisasi. Sumber daya manusia menjadi sasaran penting berkaitan dengan seluruh aktivitas dalam organisasi akan dikerjakan oleh pekerja yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus pada bidangnya. Dan yang terakhir ada fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian atau controlling dilakukan pada setiap bidang pekerjaan agar tercapainya tujuan secara efisien dan efektif. Pengendalian merupakan tindakan penilaian terhadap setiap pekerjaan, apakah pelaksanaannya sesuai dengan rencana. Melalui fungsi pengendalian dan akan diketahui penyimpangan yang telah terjadi pada setiap bidang pekerjaan. Fungsi pengendalian merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan tugas pada masa lampau yang dapat dijadikan sebagai acuan terhadap kegiatan di masa yang akan datang. Pengendalian akan dilakukan ke dalam semua bidang pekerjaan sebagai tindakan evaluasi untuk dijadikan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Perkenalkan, nama saya Sofi Maulana Ardiansyah dari kelas Manajemen A5 semester 1. Saya akan menjelaskan tentang tingkatan manajemen. Fungsi-fungsi manajemen dalam sebuah perusahaan ini dilakukan oleh seorang manajer. Pada tingkatan paling atas yaitu ada manajer puncak atau biasa kita sebut dengan top manager yang bertanggung jawab atas seluruh tugas pada organisasi atau perusahaan. Nah, siapa saja sih top manager ini? Top manager ada wakil presiden, presiden eksekutif, direktur pelaksana, kepala bagian, CEO, dan dewan direksi. Ada juga di bawahnya adalah manajer menengah yang kita sebut dengan middle manager, yaitu memiliki tugas sebagai penghubung antara top manager dengan lower manager, manajer bagian bawah. Manajer menengah ini melaksanakan tugas-tugas manajemen yang berkaitan dengan pekerjaan pada bidang atau divisi tertentu. Manajer pada tingkatan ini yaitu kepala divisi atau kepala bagian. Nah, manajer menengah ini yaitu pimpinan proyek, manajer pabrik, dan lain sebagainya. Ada juga tingkatan paling bawah yang saya sebut tadi yaitu lower manager, yaitu melakukan tugas-tugas manajemen yang berkaitan dengan pengawasan tenaga-tenaga teknis. Siapa saja mereka? Mereka itu adalah supervisor pada bagian pekerjaan, supervisor pada penjualan, supervisor pada produksi, dan lain sebagainya. Lalu apa saja sih keterampilan seorang manajer? Nah, secara umum terdapat dua sifat pekerjaan, yaitu pekerjaan operatif dan pekerjaan administratif. Pekerjaan operatif adalah segala jenis pekerjaan yang dilakukan secara teknis dan biasanya membutuhkan kemampuan fisik. Sedangkan pekerjaan administratif membutuhkan kemampuan mental dengan menggunakan pikiran dan pemecahan masalah. Nah, di sini Robert L. Katz mengemukakan ada 3 keterampilan manajemen, antara lain keterampilan teknis, keterampilan manusiawi, dan keterampilan konseptual. Semakin tinggi tingkat manajer, semakin tinggi tingkat pekerjaan, maka semakin mengarah kepada pekerjaan yang bersifat administratif.
Juga sebaliknya, semakin rendah tingkat manajer akan mengarah ke pekerjaan yang bersifat operatif, yaitu secara teknis. Yang pertama adalah keterampilan teknis atau technical skill, yaitu keterampilan manajerial di mana seorang manajer melaksanakan tugas-tugas khusus yang berkaitan dalam tanggung jawabnya. Kita ambil contoh yaitu supervisor pada bidang penjualan. Nah, supervisor ini akan memimpin beberapa anggotanya untuk menjalankan tugasnya pada bidang penjualan. Tentunya, setiap manajer pada tingkatan pertama ini memiliki persyaratan khusus pada masing-masing bidangnya, baik secara pengetahuan atau pengalaman. Para manajer tersebut memiliki keterampilan teknis secara spesifik karena berhubungan secara langsung dalam pekerjaan non-manajerial. Jadi nggak sembarangan orang dapat menjadi manajer. Nah, seorang manajer ini tidak hanya mengatur, tapi juga berpengalaman pada bidang yang ia pimpin. Yang kedua adalah keterampilan manusiawi atau human skill. Adalah keterampilan yang dimiliki oleh seorang manajer untuk bekerja sama secara individual maupun kelompok dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Manajer harus dapat memahami orang lain karena setiap pekerjaan dalam perusahaan berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga setiap karyawan harus dapat bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dari perusahaan. Nah, untuk menggerakkan para karyawan, seorang manajer harus dapat memotivasi seorang karyawan agar mereka bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan. Nah, biasanya di sini kita kenal dengan manajer SDM, yaitu HRD. Yang ketiga dan terakhir adalah keterampilan konseptual atau conceptual skill. Adalah keterampilan yang dimiliki manajer untuk dapat menganalisis atau mendiagnosa masalah-masalah rumit dalam perusahaan. Nah, keterampilan konseptual, seorang manajer harus mampu melihat masalah perusahaan secara keseluruhan, menyeluruh, dan harus dapat memecahkannya secara baik atau menyelesaikannya dengan baik. Para manajer juga harus dapat mengetahui pengaruh lingkungan secara internal maupun eksternal. Oleh karena itu, manajer dituntut untuk memecahkan permasalahan dengan strategi yang dimilikinya. Biasanya, keterampilan konseptual ini dimiliki oleh seorang manajer puncak atau top manager, akan sangat digunakan oleh top manager. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratul Larissa dari manajemen A5. Dalam pemahaman manajemen, bukan hanya dilakukan pada sumber daya manusia saja, dapat juga pada banyak bentuk kegiatan lainnya dalam organisasi. Contoh bidang manajemen adalah manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan. Manajemen produksi merupakan kegiatan-kegiatan yang mengatur bagaimana suatu barang atau jasa yang dapat dihasilkan. Manajemen pemasaran berkaitan dengan kegiatan untuk mengatasi barang apa yang dibutuhkan masyarakat. Manajemen keuangan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan sumber dan asolasi pengguna untuk menjalani kegiatan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandra dari kelompok 1 kelas A5 Prodi Manajemen. Di belakang saya yaitu 302. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana manajer mengambil keputusan. Setiap manajer memiliki berbagai peran dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Pengambilan keputusan merupakan salah satu tanggung jawab yang tidak mudah dilakukan setiap manajer. Selalu dihadapkan dalam memilih berbagai alternatif secara tepat dalam banyak alternatif untuk memecahkan persoalan organisasi. Fungsi manajerial mendasari setiap aktivitas pada berbagai bidang manajemen sebagai sasaran pengambilan keputusan.
telah ditemukan bahwa fungsi material tersebut adalah perencanaan. Pengendalian menjadi dasar dari fungsi manajemen pada setiap bidang yang ada dalam organisasi. Secara umum terdapat 3 peran manajer, yaitu pertama, interpersonal roles yang meliputi figurehead, leader, liaison. Yang kedua, informasi roles yang meliputi monitor, disseminator, spokesperson. Yang ketiga, decisional yang meliputi entrepreneurship, disturbance handler, resource allocator, negotiator. 3 tanggung jawab tersebut antara lain pemimpin simbolis tersebut figurehead, pemimpin tersebut leader, penghubung tersebut liaison. Dan yang kedua, peran informasional tersebut informational rules yang terdiri dari pemantau disebut monitor, penyampaian disebut disseminator, dan juru bicara disebut spokesperson. Dan yang ketiga, peran pengambil keputusan yang disebut decisional rules terdiri dari kewirausahaan atau yang disebut entrepreneurship, penanganan gangguan disebut disturbance handler, pengelolaan sumber daya yang disebut resource allocator, dan perundingan disebut negotiator. Berdasarkan pada berbagai bidang kegiatan dalam organisasi manajemen dapat dibagi ke dalam berbagai bidang manajemen. Fred Hans dan rekannya membagi aktivitas manajemen dalam 4 kegiatan, antara lain manajemen tradisional, komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan pembangunan jaringan. Manajemen tradisional meliputi tugas-tugas yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengawasan. Komunikasi berkaitan dengan aktivitas penukaran informasi baik dalam maupun luar organisasi. Kegiatan komunikasi dilakukan oleh investor manager, dan sumber daya manusia berkaitan dengan kegiatan proses produksi dan dengan para stakeholder lainnya seperti para pemasok, pelanggan, pemerintah, dan lainnya yang terlibat dalam pencapaian tujuan perusahaan. Manajemen sumber daya manusia adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengaturan manusia dalam organisasi. Tugas manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan aktivitas pengadaan, pemberian kompensasi, terus pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Pengembangan jaringan berkaitan dengan tugas-tugas bersosialisasi, berpolitik, dan interaksi dengan orang-orang luar perusahaan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.